Bagaimana warna nyalanya apinya? Ini. Spektrum emisi adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh unsur yang tereksitasi. Ini hasilnya perpindahan elektron itu. Spektrum emisi dapat digunakan untuk mengenali senyawa tertentu. Ini. Logam alkali akan tereksitasi ketika dipanaskan pada nyala api, misalnya pada pembakaran dengan lampu Bunsen atau pembakaran spiritus dengan memberikan warna nyala yang khas. Ini lihat warnanya. Litium berwarna merah tua. Ini. Natrium berwarna kuning dengan nyala lampu ya. Terbakar dengan lampu Bunsen tadi. Kalium berwarna ungu. Kemudian rubidium berwarna merah violet. Ini. Cesium berwarna biru. Ini warnanya. Lihat warna nyala yang ditunjukkan. Ya. Kemudian bagaimana sifat-sifat kimianya? Unsur-unsur alkali merupakan golongan logam yang paling reaktif. Itu sifat-sifat kimianya, berarti mudah bereaksi ya. Kereaktifan logam alkali dari atas ke bawah semakin bertambah. Hal ini disebabkan energi ionisasi dari atas ke bawah semakin rendah sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Unsur alkali dapat bereaksi dengan air. Nih, reaksi dengan air akan menghasilkan basa dan gas hidrogen. Ini secara umum dapat kita tuliskan reaksinya sebagai seperti ini. Ini 2L ini logam ya, logam alkali maksudnya. Ditambah 2H2O ini akan bereaksi menghasilkan 2LOH ditambah ini gas H2 ini. Tadi sebutkan reaksi unsur alkali dengan air menghasilkan basa. Inilah basanya. Lambang secara umum. L itu logam. Ya. Alkali L ini lambang secara umum. Dan basa itulah basanya. Dan gas hidrogen ini H2. Ini. Golongan 1A itulah L ini logamnya. Ya. Secara umumnya. Reaksi natrium dengan air sangat hebat sehingga bila mereaksikan logam natrium dengan air, logam natrium harus dipotong sekecil mungkin agar tidak terjadi ledakan, dan jangan sekali-sekali memegang logam natrium karena dapat bereaksi dengan air keringat pada tangan Anda. Ini pada tanganmu maksudnya. Kalau ada keringat di tanganmu ini akan terjadi ledakan ini ya. Maka natrium kalau kita mereaksikannya dalam air sikit kita jadi potong ya, jangan banyak-banyak. Kemudian kedua, reaksi dengan oksigen ini. Logam alkali bereaksi dengan oksigen membentuk oksida. Bila oksigen yang direaksikan berlebihan, natrium dapat membentuk peroksida. Ini. K, Rb dan CS membentuk superoksida. Ini contohnya. 4L ditambah O2, inilah oksidanya. 2L2O, inilah oksidanya. Ya, karena bereaksi dengan oksigen membentuk tadi membentuk oksida. Ini contoh reaksinya secara umum. L itu lihat L ini lambangnya sama dengan Li, Na, K, Rb dan CS ya. Ini contoh reaksinya. 2Na ditambah O2 secara berlebihan. Maka ini terjadi natrium peroksida. Kalau O2-nya secara berlebihan. Kalau hanya satu jumlah sedikit O2-nya ini berarti 2Na tambah O menghasilkan Na2O. Ya, itu reaksi oksidanya. Ini, lihat. Maka untuk menghindari reaksi uap air dan gas oksigen, maka logam alkali disimpan dalam minyak tanah supaya supaya yang terjadi uap reaksinya. Itu artinya ya. Kemudian reaksi dengan unsur non logam lainnya. Ini dilambangkan secara umum. 2L ditambah X2. X ini golongan 7. Ini ya. Ini termasuk golongan 7. Lambang golongan 7. Ini tadi logam golongan 1. Maka menghasilkan 2LX secara umumnya. Ini contohnya. 6L tambah N2 menghasilkan
2L3N. Contoh reaksinya ya. Ini. Kemudian bereaksi dengan asam encer ini. 2L ditambah 2H ini. Kalau katakan asam berarti ada H positif. Maka secara H-nya kita tuliskan. Ini 2L tambah 2H positif menghasilkan 2L positif tambah H2. Ini contoh reaksinya. Selanjutnya dikerjakan soal latihan 3.